Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum pembelajaran kita dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi anak-anak sebelum kita memulai pelajaran, mari kita SBY dahulu. Tepuk semangat ya anak-anak. Iya, Ibu Rara. Tepuk semangat. 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 Baik. Anak-anak, minggu kemarin kita mempelajari pengolahan data yang media. Sekarang pengolahan data yang modus. Baik. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Modus ditentukan dari data yang disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram. Yang pertama, menentukan modus dari daftar, yaitu ini sebagai contohnya data berat badan siswa kelas 3, yaitu datanya dari nominal 33, 36, dan seterusnya. Lalu cara penyelesaiannya diurutkan dulu datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu kita hitung data yang paling besar. Ternyata data yang paling banyak itu adalah data 36. Lalu yang selanjutnya menentukan modus dari tabel, yaitu ada contohnya ini data olahraga kesukaan siswa kelas 6. Berikut ini datanya dan ditentukan modus dari data di samping. Cara penyelesaiannya adalah dilihat data banyaknya siswa yang menggemari cabang olahraga tersebut, yaitu cabang olahraga sepak bola dengan banyak siswa 10 siswa. Dan selanjutnya menentukan modus dari diagram data, yaitu ada data pengumpulan tinggi pada siswa kelas 4 yang beraneka ragam, dari tinggi 160 cm yaitu 2 orang dan seterusnya. Lalu dijabarkan seperti ini, dihitung per tinggi badan, yaitu banyaknya berapa, yaitu ketemu modus data tersebut yaitu 156 cm. Yang selanjutnya yaitu menentukan modus dari diagram garis, yaitu ada data pendapatan kelapa sawit dari satu sumber, yaitu banyaknya modus data pendapatan kelapa sawit yaitu di hari Minggu dengan data 25. Yang selanjutnya itu menentukan modus dari diagram gambar, yaitu ada data penggunaan lampu toko elektronik cahaya yang ada di bulan Januari ini. Di data bulan lampu ini, satu lampu yang besar itu mewakili 10 lampu, yang lampu kecil mewakili 5 lampu. Jadi yang bulan Januari ini ada 7 lampu besar, yaitu hasilnya 70. Kalau yang Februari ini ada 65 lampu dan seterusnya. Jika sudah dihitung per bulannya, jadi ketemu modus dari data penjualan lampu terbanyak yaitu 75 buah ada di bulan April. Seperti itu. Anak-anak sudah paham mengenai materi modus ini? Apakah ada yang tidak paham? Apa yang ada yang ditanyakan? Baik. Jika tidak ada pertanyaan, ibu mempunyai LKPD untuk anak-anak kerjakan. Ini ya anak-anak LKPD-nya. Dikerjakan secara berkelompok ya anak-anak. Ya, Ibu. Apakah susah soalnya? Tidak, Ibu. Baik, apakah sudah selesai menyelesaikan
di sini ada berat badan 36 kg, 37 kg, 38 kg, dan 39 kg. Nah, untuk berat badan yang sama yaitu 36 kg itu ada 2 anak, 37 kg ada 2 anak, 38 kg ada 4 anak, dan 39 kg ada 1 anak. Nah, yang nomor 2, berapa modus data berat badan pada tanggal tersebut? Jadi, menurut tabel, modus atau nilai yang sering muncul adalah 38 anak, 38 kg dengan 4 anak. Seperti itu. Terima kasih. Baik, anak-anak sudah mengikuti materi dengan baik dan sudah mengerjakan RAPD yang Ibu berikan. Jadi, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu modus adalah data yang paling banyak pada pengolahan data tersebut. Jika tidak ada pertanyaan dan kalian sudah paham, Ibu akhiri pembacaan hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya ya anak-anak. Kita berjumpa lagi keesokan harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Yes. Pada puasa hari ini? Siapa yang nggak puasa? Kenapa nggak puasa? Oh, mau pergi. Oke. Puasanya tadi puasa semuanya? Oke. Sebelum memasuki pelajaran, mari kita berdoa. Siapa yang mau ikut berdoa? Ya, ada yang berdoa. Terima kasih Bu Rizky. Oke, sebelum masuk ke materi, kita SBD dulu ya. Mau SBD nggak? Oke. Bukan tes dong. Kita ini dulu ya, kita berdiri dulu, berdiri semuanya. Tahu nggak ini? Ada tahu nih? Ayo. Di sini kita akan belajar mengenai analisis data. Ada yang tahu nggak analisis data itu apa? Nggak tahu. Belum masuk ke materi ini ya berarti. Analisis data adalah apa sih? Ada yang tahu nggak apa itu data? Apa itu data? Ada yang tahu nggak? Data yaitu adalah merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Contohnya dari teman-teman ini kita dapat jumlah siswa kelas 5 namanya. Jumlah kelas 5 berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ayo.
ya. Nah, contoh untuk mengumpulkan data, misalnya kita ingin mengetahui jumlah buku yang dibaca oleh siswa dalam seminggu. Nah, kita harus menanyai anak-anaknya satu persatu, kamu baca berapa, gitu. Jadi itu yang dimaksud analisis data. Jadi kita mengobservasi langsung, menanyakan langsung untuk memperoleh data tersebut. Dan sini ada yang paham? Atau ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan? Paham? Paham nggak sih? Siapa namanya? Oh ya, Dapat, lupa. Sorry. Oh ya, Dapat paham? Apa itu analisis data? Analisis data itu proses untuk mengumpulkan sebuah data. Nah, contohnya melalui apa? Melalui observasi, wawancara, seperti itu. Paham ya? Oke, next. Lalu, data dapat disajikan dalam bentuk apa? Ada yang tahu? Melalui apa? Disajikan dalam bentuk apa? Belum tahu? Oke. Nah, yang pertama dalam bentuk tabel. Udah asik kan dalam bentuk tabel? Ya kan? Ya. Jadi tabel ini adalah susunan data atau informasi yang terorganisir dalam baris dan kolom. Jadi dalam tabel itu ada baris dan kolom untuk mengisi sebuah data yang kita peroleh. Nah, contohnya seperti ini. Ada nomor sepatu. Jadi ada nomor sepatu 31. Jadi yang memiliki ukuran sepatu 31 itu ada satu siswa dan ukuran 32 itu ada satu siswa. Dan jadi seperti itu ya dalam tabel. Selanjutnya ada diagram data. Udah tahu diagram data? Udah tahu? Oke. Diagram data adalah grafik yang menggunakan data untuk menentukan jumlah atau frekuensi data. Lanjut, diagram batang vertikal. Diagram batang vertikal adalah diagram dengan batang yang disusun tegak ke atas. Jadi batangnya ke atas. Kalau ke samping berarti horizontal. Ini ya, kalau horizontal ke samping. Kalau vertikal batangnya ke atas. Oke. Jadi semakin panjang itu nilainya semakin tinggi. Oke, semakin panjang batangnya berarti nilainya semakin tinggi. Oke. Nah, jadi kesimpulannya data membantu kita memahami informasi secara sistematis. Jadi dengan kita mengumpulkan data, apa yang kita peroleh itu datanya itu lebih cepat. Lebih cepat kita ketahui kalau kita menggunakan tabel, menggunakan diagram itu kan bacanya kita lebih cepat ya. Gitu. Jadi kita harus menganalisis data. Nah, oke, jadi di sini ada KKPD yang harus kalian kerjakan. Di sini ada berapa ya? Mungkin bisa dua-dua ya, bisa saya dua-dua. Dua-dua ya. Nah, oke, perhatikan. Jadi cara mengerjakannya, kalian menuliskan nama kalian kan itu ada dua. Jadi ditulis dua ya namanya. Terus setelah itu kelasnya ditulis kelas kalian juga. Kalau ada yang kelas 5, kelas 6 juga ditulis kelasnya ya. Ini sama kayak yang belakang, ditulis nama dan kelasnya. Oke, tulis dulu. Ayo dapat tulis dulu dapat. Ini pakai spidol dong. Ini enggak usah. Oke, sudah menulis namanya semuanya? Oke, jadi di sini ada mendengar dengan lurus. Jadi kita nanti kayak menghubungkan gitu. Supaya akan saya. Oke, kalau bisa silakan kerjakan dulu yang KKPD 1. Sudah semua belum? Ya, oke, lanjut di halaman selanjutnya. Di sini kalian akan melengkapi gambar permen ini sesuai jumlah. Nah, di sini ada lurus, tabel lurus. Jadi kalian menuliskannya dengan lurus. Terus itu garis-garis tadi tuh. Yang garis-garis sama ya kayak halaman yang pertama. Jadi kalau 5 berarti ada garis miringnya. Oke, itu. Terus banyak permen ini nominalnya, terus angkanya. Itu kalau angka 5 berarti terusnya kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, banyak permennya itu terus 5 biasa. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Oke, next yang KKPD selanjutnya. Di sini ada gambar buah-buahan. Jadi kalian nanti mengelompokkannya. Jadi kalian untuk misal buah semangka ini ada berapa? Kalian tulis urusnya kayak yang tadi ya, sama bulanannya. Oke, next ya. Di lembar paling belakang ini ada pengumpulan data dan data penjualan donat. Di sini ada penjualan donat dari pagi. Yaitu di sini itu ada donat coklat sejumlah 6, 4 strawberry dan 5 keju. Selasa ada 7 coklat, 3 strawberry dan 6 keju. Di hari Rabu itu ada 8 coklat, 5 strawberry dan 7 keju. Jadi kalian memasukkan datanya di dalam tabel ini. Jadi sama dari sini coklatnya ada berapa? Dari sini coklatnya ada berapa? 6, dari plus 6 itu.
Nah, oke, benar semuanya ya. Oke, yang hari Selasa ada apa yang coklat berapa? 7. Yang strawberry? 3. Yang keju? Nah, hari Rabu coklatnya berapa? 8. Strawberry? 5. Yang keju? 7. Oke. Pertanyaan yang pertama, berapa total donat rasa strawberry yang terjual selama 3 hari? Berapa? 11. Ayo, dari yang mana ayo? 12. Ada berapa? 12. Berapa berapa? 12. Kamu berapa? Skip. 12. Kesha? 14. Oke, kita cek ya. Ini yang rasa strawberry. Strawberry itu yang 3 hari itu berarti ada 4 ditambah 3 ditambah 5 berarti berapa? 12. Itu. Oke, ini yang salah tadi dulu ya. Oke. Yang nomor 2. Rasa donat apa yang paling banyak terjual? Berapa donat? 22. Kasih coklat berapa? Ayo yang dijual. 19. Kamu? Ayo, berapa ayo? Oh, nomornya nggak ditulis. Oke. Berapa tadi? 22. Mereka berapa? Yang nomor 3. Mereka sama nomor 3. Ini nomor 2. Berarti di sini dapat donat coklat yang paling banyak yang diminati. Jumlahnya itu ada 6 ditambah 7 ditambah 8 berarti ada 20. 20. 20. Masa 22? 21. Dicek ya. 6 ditambah 7 ditambah 8. Ayo cek. Ini kayak gara-gara puasa makanya ini kayak gini. Kurang konsentrasi ya. Oke, nomor 3. Jika kamu adalah ahli, rasa donat apa yang akan kamu tambah jumlahnya untuk dijual? Mengapa? Rasa donat apa? Alasannya apa? Lebih banyak yang diminati ya. Ada yang lain jawabannya? Karena banyak yang beli, sama berarti kayak banyak yang meminati ya. Berarti rasa donat semuanya ya ini. Donat semua, alasannya apa? Apa? Keju. Kenapa keju? Enak kan ya? Kan ini kan yang ditanyakan di tabel ini, yang paling banyak jumlahnya gitu. Alasannya itu adalah coklat. Oke, alasannya berapa? Alasannya berapa? Gimana tadi? Rasa coklat? Banyak? Oke, bener ya? Dari sini bener ya? Oke, terima kasih buat siapa? Dia. Oke, terima kasih buat dia sama? Silakan, terima kasih utama buat tentunya. Oke. Oke, dari sini udah apa ya? Cara memasukkan data ke dalam tabel, dalam rumus, dalam semuanya. Ya, ada yang ditanya lagi mungkin? Ada yang kurang paham? Ya, semua paham? Ya, paham semuanya ya? Oke. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, tidak mau apa lagi? Oke, apa yang didapat pada pagi hari ini tadi? Apa? Apa yang dipelajari pada hari ini? Kesimpulannya apa? Ada tahu? Data, terus apa lagi? Tabel, terus urus, ada lagi? Apa? Diagram, ada lagi? Apa yang diambil dari pelajaran ini? Memasukkan data ke dalam tabel. Oke, paham semuanya ya dari sini? Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Meskipun puasa masih semangat, meskipun agak kurang konsentrasi ya tadi buat penjelasan tadi ya. Oke, kurang konsentrasi, kurang minum kan? Gara-gara puasa ya. Oke, terima kasih hati-hati buat jalan nanti. Intinya makasih buat hari ini. Semoga ilmunya hari ini bermanfaat. Sebelum tutup, mungkin ada yang mau mimpin doa buat terima kasih ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menjelaskan apa itu diagram garis.
Di sini ada yang tahu diagram garis itu apa? Nggak tahu. Nah, diagram garis secara umum yaitu salah satu jenis grafik yang digunakan untuk menyajikan data atau mengolah data untuk dijadikan atau menunjukkan perubahan atau perkembangan suatu data dari data yang satu ke data yang lain. Nah, selanjutnya menurut para ahli, diagram garis yang pertama itu dari Sujana pada tahun 2005. Diagram garis adalah grafik yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan suatu data secara berkelanjutan dalam periode tertentu. Yang kedua ada Arifin pada tahun 2011. Diagram garis merupakan cara penyajian data statistik dalam bentuk garis lurus yang menghubungkan titik-titik nilai yang menunjukkan kecenderungan atau tren data dari waktu ke waktu. Yang ketiga, Purwanto pada tahun 2009. Diagram garis adalah bentuk penyajian atau diagram garis adalah bentuk penyajian data kuantitatif yang mempermudahkan dalam melihat pola perubahan yang terjadi selama periode tertentu. Selanjutnya ada ciri-ciri diagram garis. Yang pertama, disajikan dalam bentuk garis yang menghubungkan titik-titik data. Yang kedua, sumbu X biasanya menyajikan waktu, hari, bulan, atau tahun. Yang ketiga, sumbu Y menyajikan nilai atau jumlah data. Yang keempat, permintaan pembaca melihat tren kenaikan atau penurunan data. Yang kelima, bisa digunakan untuk satu atau lebih jenis data, misalnya membandingkan dua produk. Selanjutnya ada fungsi diagram garis. Yang pertama, menyajikan data dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Yang kedua, ada menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu tren. Yang ketiga, membantu menganalisis pola atau kecenderungan data. Yang keempat, digunakan dalam berbagai bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat diagram garis. Bisa dilihat anak-anak sebelah kiri Bu Guru ada gambar diagram garis. Terus yang sebelahnya ada penjelasannya. Yang pertama, tentukan persentase setiap kategori. Yang kedua, buat sumbu X biasanya untuk waktu dan sumbu Y untuk nilai data. Yang ketiga, tentukan skala yang sesuai pada kedua sumbu. Yang keempat, ada plot atau tanda titik-titik seperti gambar di samping ya anak-anak, data pada grafik. Yang kelima, menghubungkan titik-titik tersebut dengan garis lurus. Yang keenam, tambahkan judul diagram, label sumbu, dan keterangan atau legenda jika diperlukan. Berikut ada dua contoh kasus. Yang contoh kasus pertama ada perkembangan berat badan bayi. Siapa yang mau membaca? Seorang ibu secara rutin mencatat perkembangan berat badan bayinya setiap bulan selama 6 bulan pertama setelah kelahiran. Pada bulan pertama, berat badan bayinya tercatat 3,8 kg, kemudian meningkat menjadi 4,5 kg pada bulan kedua, dan terus meningkat hingga mencapai 7,0 kg pada bulan ke-6. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk diagram garis untuk mempermudah melihat pola pertumbuhan berat badan bayi dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan diagram garis, ibu dan tenaga kesehatan dapat dengan mudah mengamati apakah pertumbuhan bayi berlangsung normal, stabil, atau terdapat penurunan yang perlu diwaspadai. Contoh kasus yang kedua ada pemantauan
penggunaan listrik rumah tangga. Sebuah keluarga mencatat jumlah pemakaian listrik bulanan di rumah mereka selama 6 bulan, mulai dari Januari hingga Juni. Dalam periode tersebut, pemakaian listrik mengalami musim panas mulai dari 350 kWh di bulan Januari, turun menjadi 320 kWh di bulan Februari, dan kembali meningkat hingga mencapai 420 kWh di bulan Mei. Keluarga tersebut kemudian menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram garis dan memadukan tren penggunaan listrik. Melalui diagram garis, mereka dapat dengan cepat melihat kapan terjadi penggunaan listrik dan mencari penyebabnya, seperti penggunaan alat elektronik berlebihan atau mengubah cuaca, serta merencanakan langkah-langkah penghematan energi ke depannya. Nah, penjelasan dari Ibu Guru sekian dari Ibu Guru. Selanjutnya anak-anak akan diberi tugas dari Ibu Guru. Ngomong kok. Nah, sebelum anak-anak mengajarkan, Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Yang pertama, siswa dapat mencatat dan menyajikan data suhu tubuh serta cuaca selama 7 hari. Yang kedua, siswa dapat membuat diagram garis dari data suhu tubuh. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis data secara sederhana dan menghitung peluang dari data cuaca. Selanjutnya ada petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, mencatat data selama 7 hari. Setiap pagi ukur dan catat suhu tubuhmu menggunakan termometer. Yang kedua, mencatat juga kondisi cuaca saat itu, cerah, berawan atau bukan. Yang ketiga, buat tabel seperti contoh di bawah ini ya anak-anak. Terus yang kedua, membuat diagram garis. Yang poin yang pertama, gunakan kertas grafik atau buku tulis menggambar diagram garis suhu tubuh. Yang kedua, sumbu X, hari, sumbu Y, suhu tubuh. Yang ketiga, analisis data. Yang poin yang pertama, suhu tubuh paling tinggi dan paling rendah pada hari apa. Yang kedua, rata-rata suhu tubuh selama 7 hari. Yang keempat, peluang cuaca, hitung berapa hari cuaca cerah, berawan dan hujan, lalu hitung peluang terjadinya cuaca tersebut. Contoh, peluang cuaca cerah sama dengan jumlah hari cerah dibagi 7. Nah, sekarang anak-anak bisa dikerjakan terlebih dahulu. Bu Guru kasih waktu 10 menit. Oke. Apakah sudah selesai mengerjakannya anak-anak? Sudah. Boleh dikumpulkan ke Bu Guru nanti ya setelah pembelajarannya selesai. Nah, sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.